الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزه عن الجزئية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tercurah berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan berharap sampai kepada kita semua selaku pengikutnya pula. Allahumma amin. Khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir Ramadan. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, ketakwaan adalah merupakan perantara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan dengan sesama manusia pada umumnya. Sebagai manusia, kita patut bertakwa karena takwa adalah tiket mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa adalah menjadi pemicu agar kita bisa menjalankan ibadah sebagai tugas utama yang diberikan kepada Allah bagi kita di dunia. Rasa syukur juga perlu kita terapkan karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sampai tidak sanggup kita menghitungnya. Rasa syukur adalah bentuk nyata penciptaan manusia sebagai hamba yang lemah yang selalu menunggu pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, memasuki minggu ketiga di bulan suci Ramadan, marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak ibadah dengan kita berzikir, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan memperbanyak sedekah terhadap sesama. Sebab di akhir Ramadan terdapat sebuah momen yang sangat istimewa bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, yang dalamnya adalah malam Lailatul Qadar. Banyak memiliki keutamaan yang pahalanya lebih dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar yang selalu kita tunggu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di malam tersebut banyak memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan, yang dimana waktu kemunculannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menguji keikhlasan kita dalam beribadah. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW memberikan tanda-tanda terjadinya malam tersebut, yaitu di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kesungguhan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada hari-hari lainnya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, Uzaimah dan Ahmad. Yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa iqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mizar, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan memecahkan ikat pinggangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, malam Lailatul Qadar tidak hanya memiliki keistimewaan lebih utama dari 1000 bulan, namun juga memiliki kemuliaan karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah menjadi momentum untuk kembali merenungi penciptaan manusia yang sebenarnya dan pembebasan dari kezaliman yang merenungi yang terjadi sebelum Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dari ayat dan hadis yang sudah dipaparkan tadi, kita sebagai hamba Allah sudah seharusnya mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nanti, sehingga memperbanyak ibadah di malam mulia ini sangat dianjurkan untuk menunjukkan sikap kehambaan kita dengan kita memperbanyak ibadah kepadanya. Setidaknya ada beberapa amalan agar dapat meraih Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama, mendirikan sholat sunnah dengan istiqomah, terutama sholat sunnah yang dianjurkan seperti sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, dan sholat tasbih dan sebagainya. Sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari itu dalam waktu antara setelah sholat isya dan subuh memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah kesempatan terkabulnya doa kita. Oleh karena itu, amalan sholat sunnah sangat dianjurkan untuk dilakukan menjelang akhir bulan suci Ramadan. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa untuk meminta ampunan. Amalan ini bisa mengantarkan kita meraih keutamaan Lailatul Qadar, karena dengan berzikir, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala difirmankan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin, yang artinya ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Hikmah dari ayat tersebut bahwa sesibuk apapun kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,
namun alangkah baiknya kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan untuk meraih Lailatul Qadar adalah melakukan iktikaf di masjid. Iktikaf berarti berdiam diri di masjid dengan niat tertentu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtaqiful ashrul awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah azza wa jalla, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf setelah tanggal 20 Ramadan hingga akhir hayatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah bersedekah dengan ikhlas. Umat Islam sangat dianjurkan saling membantu sesama muslim. Oleh karena itu dianjurkan untuk bersedekah, terutama bersedekah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Anas bin Malik. An Anas qala ila ya Rasulullah ayu shadaqati afdalu, qala shadaqatu Ramadhana, rawahu al-Baihaqi. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Dia menjawab, sedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan doa Allahumma inni as'aluka ridhauka wal jannah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis-hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya balasan bagi orang-orang yang melakukan sedekah di bulan suci Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir menjelang perginya Ramadan. Semoga kita sekalian bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tersebut terkait Lailatul Qadar. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan rahmat, maghfirah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa Idul Fitri kembali suci. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله